Jadi saya sempat jadi bidan selama 3 tahun di klinik swasta. Kita biasanya beli 1 kali tuh buat 2 kali makan. Jadi waktu wah, berat badan aku tuh super duper ideal, mungkin underweight ya. Karena Soalnya hemat. selain capek kerja, makannya ngirit gitu kan. Ya Allah, sedih banget sih Masa-masa kayaknya itu Mbak. Tujuannya apa dulu? Maksudnya pengen saving banyak? mau beli Oh sawah. iya, emang udah dari dulu itu ya Mbak? Itu cita-cita waktu. Iya. Akhirnya karena nggak dapat kerjaan sama sekali ya, aku udah ngelamar sana sini door to door online, offline gitu kan CV via nyebar semua berapa tuh? website. Ratusan. Satu rumah 8 orang. Iya, untuk Itu ada berapa kamar berarti? 2. 2. Jadi yang 1 kamar 3, yang 1 kamar lagi 5. Ya Allah, itu cowok semua apa cewek? Yang 5 orang itu cowok, yang 3 orang cewek, termasuk aku. Ya Allah, itu gimana tidurnya ya Allah? Exactly. Hai teman-teman, welcome to my podcast, Habibah Podcast. Biar kalian gak bosen dengerin cerita Bibah, kali ini Bibah ngundang temennya ikut VHV juga untuk sharing pengalaman mereka. Siapa tahu dari cerita mereka ada pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, and enjoy the podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Biba. Gemeter nih aku. Lebay deh, apaan sih? Enggak. Hai teman-teman, Bibah kedatangan tamu berharga, asik, tamu spesial. Kali ini tamunya dari Indonesia nih, asik. Mari kita perkenalan dulu dengan Mbak Sri Windari. Halo semuanya, halo listener Biba Podcast. Apa sih nama podcast kamu? Iya, Habibah Podcast. Biba Podcast, alright. Kayaknya ini Oke. pertama kali deh ada podcast tentang WHV gitu kan. Kayaknya sih, soalnya Bibah kan kalau misalnya ngecek podcast cuman di Spotify. Bibah nggak pernah lihat di Apple Podcast atau apa, belum pernah. Iya, Tapi kayaknya yang podcast ini. iya sih mungkin belum ya. Orang lebih fokus di video, YouTube, Reels, TikTok gitu kan. To be honest, aku juga sempat kepikiran mau bikin podcast, cuman ya gitulah. Biasa eksekusinya. Cuma Emang ya, planning doang. memulai itu emang agak susah. Bibah aja kemarin pas pertama kali, banyak banget yang fail. Maksudnya pertama kali tiba-tiba baterai habis, mati lah apa. Tapi Jadi, bagus sih, jadi trendsetter, jadi pionir gitu anak WHV bikin Widih. podcast. Semoga ada yang dengerin aja sih. Nggak apa-apa, nanti aku share, harus dengerin dong. Kalau enggak, kamu nanti nggak akan aku balas lagi DM-nya. Udah. Emang Mbak Sri tahu dia dengerin apa enggak? Ya udah sih, marketing aja itu mah. Oke. Jadi episode ini adalah mengenal lebih dekat sosok seorang Sri Windari gitu. Sri who? Sri who? Itu tuh yang suka nulis itu. Kayaknya nggak sewah itu, di kalangan tertentu aja sih sebenarnya audiensku tuh. Tapi tetep lah. Ya, I hope it will bring something to the listener gitu kan, buat orang-orang yang prefer dengerin podcast karena nggak mau nonton video. Misal kayak, mau nyari info tentang WHV sambil nyuci piring, sambil nyuci baju gitu kan. Iya, Ada nih gitu podcastnya. Iya, betul sekali. Apalagi sekarang kedatangan tamu yang suaranya halus, anggun, gemulai. Acting kok. Jadi kita kenalan dulu ya. Oke. Background dulu nih. Boleh. Jadi backgroundnya siapa namanya, asalnya dari mana, sama apa pendidikannya yang dulu pernah dipelajarin. Oke, so halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Windari. Asal saya dari Pangandaran, Jawa Barat.
Nah, biasanya kalau misal di Australia gitu kan ditanya where are you from, and my answer is always I'm from Pangandaran, a really countryside area in West Java. If you know. Oh, itu tuh teman-teman, itu ide buat ide buat ini jawab pertanyaan IELTS. Iya, karena orang biasanya nyebut spesifik kota besarnya, misal from Bali, from Jakarta. Padahal aku bukan dari Jakarta gitu, tapi mungkin biar mereka ngeh, oh Jakarta tahu itu ibu kota Indonesia kan, the capital gitu. Tapi biasa aku bilang I'm from Pangandaran, a country side area of West Java, same island with Jakarta, the capital. Oh yeah, I know Jakarta. Yeah, Pangandaran is on the same island with Jakarta gitu kan. It's I don't know, around 200 kilometers to the west. Mbak sampai lihat itu di map. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi biar mereka tuh tahu bahwa Indonesia itu nggak cuma Jakarta, Bali, cuma Jakarta. Atau apa ya sekarang Labuan Bajo mungkin, atau Lombok gitu kan. Ada yang kota terkenal gitu. Yeah, I'm also proud of being Pangandaranis, Pangandaran people. Jadi ya saya selalu bilang dari Pangandaran asalnya gitu. Kalau nggak tahu, saya kasih lihat nih di Google Map di sini gitu kan. Oke. Tuh teman-teman, kalau misal kalian yang dari Pangandaran boleh mampir ke tempatnya Mbak Sri. Siap. Atau meet and greet, asik. Kalau ini ya nggak males lihat jalannya yang ya Allah, Masya Allah pokoknya. Itu mah semua orang Indo tahu Mbak. Iya. Entah kapan lah pokoknya 100% bagus aksesnya. But anyway, pendidikan terakhir saya D3 kebidanan. Tapi insya Allah mungkin setelah saya pulang Indo ada rencana mau lanjut S1 gitu kan. Lanjut. Masya Allah. Karena mau aja gitu. Ya sejujurnya dari dulu juga mau gitu S1, cuman kan terbentur biaya dan lain-lain gitu. Sekarang kayak udah ada nih uangnya, terus why not gitu kan, umur segini. Dan fun fact guys, Mbak Sri itu hobinya belajar. Ya belajar pelajaran tertentu ya? Belajar pelajaran tertentu gitu. Oke. Nah sekarang ada pertanyaan lagi nih. Sebelum ke Australia dulu berarti kerjanya apa di Indonesia sebelum ikut WHV? Masih simultan ya dengan pendidikan terakhir D3 kebidanan. Jadi saya sempat jadi bidan selama 3 tahun di klinik swasta. Itu pun lompat-lompat, jadi kayak 2 tahun di mana tuh, di Pangandaran gitu kan, terus ngerasa nggak ada kemajuan signifikan dalam segi gaji. Jadi akhirnya Pangandaran jadi bidan lagi ya kan, di klinik pula. Iya, tapi ya oke lah untuk saat itu ya gitu, untuk fresh graduate langsung dapat kerjaan, dapat gaji UMR, to be honest, oke. Oh, udah UMR? Iya, untungnya. Makanya nyarinya swasta, karena kalau negeri sukarela aja gitu kan. Iya, sedih banget gak sih? Oke. Iya. Jadi alhamdulillah lah kliniknya termasuk yang well manajemen. Ya well managed. Jadi oke, gajinya gitu bisa reach UMR. Pangandaran yang nggak seberapa itu saat itu 2015-16 gitu kan. Kemudian berapa berarti Mbak? 2 jutaan gitu ya? Enggak, waktu itu masih 1, sekian ya. Kalau nggak salah tuh 1,3 gitu. Dan itu pun yang awalnya tuh literally kurang dari 1, tapi karena mungkin dilihat etos kerja saya bagus, jadi saya mau ngerjain apa aja gitu kan. Termasuk kalau misal mbaknya pulang yang nyediain makanan, aku mau gitu turun ke dapur buat masak gitu kan, buat si pasien doang. Buset. Gitu kan. Masak bubur sama telur rebus udah gitu. Iya. Ya itu ya, tapi emang saya mungkin karena ngelihat effort itu, terus sama menaikkan antusias. Tapi ya tetap lah apa sih sifat dasar manusia gitu kan, nggak
puas, nggak ada puasnya, kayak aduh ini masih kurang nih segini. Iya, Akhirnya nyari pastilah. kesempatan lain. Terus alhamdulillah dapat kerjaan di Jakarta. Oke. Ya naik UMR Jakarta waktu itu gitu kan. Pasti lebih Cuman lah. alhamdulillahnya ada mes. Di swasta juga gitu. Alhamdulillahnya ada mes, jadi nggak perlu bayar ya, cuman paling makan aja gitu kan. Oke. Pun ya nggak mahal gimana, karena kan bisa lah beli di kayak apa sih, warteg gitu buat budgeting ininya apa biar savingnya bisa banyak gitu. Iya benar. Biasanya ini nggak sih apa namanya, masak nasi di rumah terus beli lauknya di warteg itu nggak sih? Apa mbak Iya semuanya beli? biasa, iya biasa kayak gitu, atau kadang juga semuanya beli gitu. Termasuk si nasinya. Tapi biasanya beli 1 kali itu buat 2 kali makan. Jadi waktu wah, berat badan aku tuh super duper ideal, mungkin underweight ya. Karena Soalnya hemat. selain capek kerja, makannya ngirit gitu kan. Ya Allah, sedih banget sih Masa-masa kayaknya itu. mbak. Iya, karena saking pengennya aku nabung banyak gitu loh. Iya, karena to be honest ya, meskipun aku di Jakarta, ini jadi melebar kemana-mana. But anyway, apa namanya, pengeluaranku tuh bisa dibilang minim banget gitu. Aku nggak ada hangout, nggak ada makan-makan di luar, ngafe-ngafe cantik itu nggak ada. Terus gimana tuh sosial sama teman-teman? Hampir nggak ada kehidupan sosialku. Sedih banget. Tapi ada temen kan mbak? Ya Masa ada nggak dong, ada. Ya paling sebulan sekali lah gitu, main gitu kan. Ada, cuman temanku juga nggak banyak. Tapi aku ngerasa Happy. Baik-baik aja gitu kan, ya. Karena ya itu ada tujuannya lah. Yes, karena ada tujuan. Aku bener-bener pengen saving banyak gitu kan. Tujuannya apa dulu? Maksudnya pengen saving banyak? Mau beli sawah. Oh iya. Emang udah dari dulu itu ya mbak? Itu cita-cita waktu. Iya. Teman-teman kalau misal kalian udah follow Mbak Sri, pasti kalian tahu Mbak Sri itu cita-citanya beli sawah. Mungkin itu karena background keluarga gitu kan, orang tua petani, terus mostly orang Pangandaran tuh ya bertani gitu. Okay. Jadi Status cita-cita. sosial orang dilihat dari seberapa luas sawahnya gitu. Ya semacam itulah pokoknya, apa sih, hal-hal duniawi gitu. Nggak mulia yang ya Allah aku mau umroh, aku naik haji, belum sampai situ waktu itu. Masih keinginan duniawi intinya. Iya, gitu. ya gimana Mbak aja makan masih ngirit-ngirit. Maksudnya kita kalau misal mau apa ya, Bibah sih ini di point of view-nya Bibah. Kalau misal kita kan pasti mikirin yang basic dulu kan, kayak sandang pangan, papan dulu. Kalau misal udah kecukupan baru kita bakal mikir yang lain. Oh ada uang lebih nih, oh mau buat umroh lah, buat makan aja masih ngirit-ngirit gitu kan. Iya pasti manusiawinya ya hanya orang-orang tertentu lah. Iya. Langsung kepikiran oh aku mau nabung umroh pokoknya. Iya, gitu. belum sampai di sana waktu itu terpilih. masih dangkal guys. Oke, jadi itu teman-teman kerjanya Mbak Sri sebagai bidan. Yes. Yang di Jakarta juga bidan juga atau? Iya, cuman setahun terakhir, kan di Jakarta tuh berapa ya, 3 tahun kalau nggak salah. Tapi yang setahun terakhir itu full aku ngajar private gitu. Kenapa? Karena private bahasa Inggris gitu kan. Karena waktu itu tuh banyak ketemu teman kayak komunitas gitu. Pokoknya setahun terakhir justru aku banyak bersosialisasi, mungkin karena nemu gitu kan satu teman, dan satu teman itu mengkoneksikan circle-nya ke yang lebih luas lagi gitu. Iya, dan mostly mereka itu kerja di bidang bahasa Inggris gitu kan. Either dan jadi Mbak Sri emang suka bahasa Inggris. Either jadi private tutor atau di manajemen gitulah kayak gitu pokoknya. Kan banyak tempat kursus di Jakarta gitu. Ya udah akhirnya nyoba-nyoba, ternyata dengan jam kerja yang lebih fleksibel, aku bisa dapat earning yang sama kayak aku waktu jadi bidan gitu kan. Jadi akhirnya perlu yang yes, lembur-lembur gitu kan. Iya, jadi kerjaannya paling nunggu anak pulang sekolah gitu, karena sore ke malam gitu. That's it.
gitu. Jadi jam kerja lebih pendek tapi penghasilan sama kayak waktu aku kerja di klinik gitu. Kayak gitu sih. Nah, Dan nggak butuh apa sih, fisik gitu nggak sih kalau iya, ngajar? ya Kalau mungkin bidan kan pasti mikir butuh tenaga kan. fisik sama wah resikonya juga tinggi gitu. Kita harus fokus gitu kan kalau si Iya sih, bidanan benar. ini. Mm-mm. Nah, dan salah satu kenapa Mbak Sri suka bahasa Inggris, teman-teman? Ini fun fact lagi ya. Kenapa? Mbak Sri waktu SD itu sukanya baca ini kamus bahasa Inggris. Oh iya guys. bener. Sumpah aku tuh iri loh sama teman-temanku yang punya kamus John Eccles ya waktu itu. Kamus yang Tuh, aku aja nggak tahu siapa itu. iya kamus karena kan kita anak SD itu kan kamusnya yang 2 miliar 3 miliar gitu loh, yang 15 juta 5 juta gitu di yang depannya kayak Iya. gitu kan. Iya. Sedangkan yang sesuai standar apa sih bahasa Inggrisnya ya ada Bahasa namanya Inggris. John Eccles, pokoknya yang tebel kayak Al-Quran gitu. Terus Buset. ininya warna-warni gitu kan, apa covernya. Tuh, Covernya. jadi kayak aku tuh pengen banget Berapa beli miliar yang itu? Itu nggak miliar-miliar tulisannya, tapi gimana ya, kayak lebih kelihatan educated. Kok Mbak bisa tahu kalau itu lebih meyakinkan? Loh, kan guru bahasa Inggrisnya bilang gitu. Oh, gitu. Ngasih tahu. Oh. Tapi Mbak, normalnya anak-anak umur segitu tuh bacanya komik, buku cerita. Mbak Sri nih ya teman-teman, dia baca sampai dia highlightin tuh, sampai dia ini apa namanya, kalau habis minta beli yang baru, another apa kamus. Emang kamus ini apa ada jilid-jilidnya gitu kah? Episode pertama, Ya. episode kedua gitu kah? Kalau yang dijual di pasar yang aku bilang 1 miliar 2 miliar itu ya enggak sih, cuman kayak apa ya mungkin banyak gitu kan yang jual dan beda-beda padahal isinya mah sama aja gitu, kayak gitu. Tapi pengertiannya beda-beda atau bedanya dari apa? Dibanding dengan yang si John Eccles aku sebut tadi loh, kita jadi ngomongin kamus ya. Of course lebih jelas yang John Eccles. Jadi kalau di bahasa Inggris yang miliar-miliar itu kan misal vocabnya itu katanya pen gitu kan, ya udah artinya pulpen, that's it gitu. Pulpen. Kalau yang di kamus asli kan ada turunannya lagi gitu. Misal Apa tuh Mbak? contohnya pen ini berarti termasuk noun, kata benda gitu kan. Buset. Bla 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 ke bawahnya gitu dijelasin lagi, terus ada contoh kalimatnya kayak gitu. Oh, lebih jelas kayak Yes. kayak kamus Cambridge gitu nggak sih yang di Iya, aplikasi gitu. Dan sampai sekarang sebenarnya aku belum punya kamus itu, terus sudah terlupakan, jadi ya udahlah. Mas ada Belilah Google Mbak, Translate itu gitu kan cita-cita cita-cita waktu kecil. Ya udah. Ini ngomongin di luar topik ya, aku hanya ingin mengulik seberapa dalamnya Mbak Sri Iya. mendalami kamus bahasa Inggris. Iya, karena ini masih ada korelasinya dengan tujuan aku for good gitu. Ya nggak sih? Oh, Ya I mungkin see. nanti akan kita bahas ke bawah-bawah gitu. Asik. Iya, oke. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Jadi Mbak Sri dulu tahu WHV itu dari mana? Saudara kah apa gitu? Dari teman yang dia dapet beasiswa gitu. Jadi aku Mbak itu kenal dari teman kuliah. Aku punya teman waktu aku kuliah. Nah, si temanku ini temannya dia. Tapi sekarang aku lebih dekat sama yang ini dibanding sama teman yang awal aku kenal gitu. Karena dia ini S2 gitu atau lebih ini ya, lebih nyambung aja gitu kali. Iya, lebih nyambung gitu. Yang temanku ini aslinya cowok gitu kan. Jangan sama-sama suka bahasa Inggris. To be honest, enggak juga sih. Oh enggak. Oke. Tapi aku kenal si yang temen ini di komunitas nulis waktu itu, klub nulis gitu intinya. Jadi laki-laki kan, jadi Allah. makanya aku nggak terlalu intens gimana. Tapi dia ngenalin aku ke si temen ini gitu, yang dapat beasiswa ini gitu. Terus, Oke. iya, jadi dia waktu itu ngasih tahu, soalnya dia lolos yang Australia kan, jadi Wih, kayak tahu ada program apa aja nih yang bisa kalau mau ke Australia gitu selain beasiswa gitu kan.
ternyata ada program namanya WHV. Oke. Terus dia cuma ngasih tahu, Sri coba ini cari tahu tentang WHV katanya gitu kan. Kayaknya kamu bisa deh D3 ke sana, nggak harus S1 gitu kan. Ya udah langsung cari tahu, bener-bener cari tahu sendiri waktu itu di Google, YouTube, blog. Waktu itu aku taunya di blog. Di blog. Tahun berapa itu Mbak Sri nyarinya? 2019, dan udah ada waktu itu yang nulis blog lengkap banget. Aku lupa namanya, tapi kalau nggak salah ada kata valennya. Kayaknya aku tahu juga deh. Itu Iya. dia sampai nulis tata cara apply Yes, juga kan. terstruktur Sampai banget step by blognya. step. Ya, aku suka. Mereka suami istri kalau nggak salah. Ya, jadi bener-bener terstruktur. Itu infoku awalnya cuma dari situ. Aku benerin baca blognya mereka karena aku tipe yang baca gitu kan, bukan yang nonton. Jadi aku lebih enjoy nyari info yang berbentuk tulisan gitu. Dan alhamdulillah waktu itu ya, terima kasih ke penulis blog. Aduh ya Allah, lupa namanya gitu. Tapi aku ingat dia tuh suami istri gitu kan. Itu infonya benar-benar jelas banget yang dia tulis, terstruktur, nggak setengah-setengah gitu loh ininya. Iya kayak ya 100% lah pokoknya si detail-detailnya sampai apa sih biaya atau apa pokoknya dia jelasin semua. Sampai dia apply step-stepnya, cara kompres dokumen atau apa dia sampai jelasin semua kan. Semua tips and tricks mau berangkat ke Australia, apa aja yang dibawa gitu kan. Lauk apa aja, terus sesimpel gunting kuku, karet gelang, kayak gitu tuh. Iya bener, ditulis. iya bener. Jadi wow, oke, gitu. This is very helpful gitu kan. Jadi aku to be honest nggak nyari info-info yang lain lagi kecuali ya info kerjaan mungkin itulah ya ke depannya. Cuman kayak itu emang untuk udah kayak kamus basicnya ya aku tahu dari dia itu gitu kan. Nanti kalau misal masih ada mungkin bisa di share ke Biba. Boleh. Sip. Biar Biba Harusnya taruh masih di ada. description. Biar teman-teman bisa ini sih, ada gambaran juga. Iya. Jadi intinya aku tahu dari teman gitu. Teman asik. Itu 2019 berarti ya. Yes. Dan temannya itu udah di Australia. Atau Udah. masih? Udah. Hey, jadi masih inget nggak perjalanan untuk proses perjuangan ini mendapatkan WHV gitu? Tolong diceritain. Sebenarnya yang paling aku khawatirkan itu IELTS. Karena aku waktu dikasih tahu tentang WHV ini kan langsung tuh searching apa aja syaratnya. Oke, yang paling perlu dipikirin itu IELTS sama statement 50 juta. Tapi aku mikirnya oke, 50 juta ini bisa aku usahakan, entah itu minjam gitu kan, atau ya gimana lah caranya ada bisa gitu kan. Cuman IELTS ini aku nggak tahu IELTS itu apa gitu. Meskipun misal aku punya basic bahasa Inggris, tapi pasti beda dong sistemnya. Ada trik atau sistem tertentu yang harus aku pelajari supaya aku bisa dapat skor 4,5 ya gitu. Terus akhirnya aku nanya-nanya temen yang udah ambil IELTS, dia bilang sih bisa kayaknya kamu 4,5 apalagi general training gitu kan. Tapi kalau misal mau akademik atau lebih dari 4,5 ya mungkin kamu harus les katanya. Udah self study aja gitu. Tapi waktu itu aku bener-bener khawatir gitu kan, karena biaya IELTS itu nggak murah ya, 3 juta. Terus aku nggak mau tes terus gagal untuk hasil yang gagal. Terus buang uang kan lagi. akhirnya. Nah kebetulan waktu itu ada temen di Jakarta lagi kursus IELTS. Dan Masya Allah, itu udah kayak ini ya, mestakung semesta mendukung. Terus dia bilang, tapi Mbak ini udah jalan 2 minggu, programnya cuma sebulan kan gitu. Jadi itu tuh tempat kursus cabang Pare, tempat kursus Pare tapi buka cabang di Jakarta. Karena banyak peminatnya gitu. Jadi secara harga ya masih ngikutin harga Jakarta, tapi lebih murah dibanding yang tempat lain. Kursus yang lain gitu. Karena kayak gitu. Jadi lumayan affordable gitu kan waktu itu. Akhirnya aku daftar gitu. Cuma 2 minggu, nggak lebih. Cuma 2 minggu. Yang tapi penting, Mbak ambil paketannya yang 1 bulan atau bayarnya 2 minggu doang? Enggak, 2 minggu doang gitu.
karena kan udah jalan 2 minggu, si temanku ini udah jalan 2 minggu aja, udah aku masuk telat gak apa-apa deh gitu kan. Ya gak ditolak juga karena siapa yang mau nolak uang gitu kan. Tapi yang jelas tahu cara ngerjain, intinya tapi karena paham. waktu itu intinya paham, karena jadi yang paling struggle di IELTS gitu. Tapi alhamdulillah dapat gitu kan, skor yang diinginkannya. Nah setelah itu baru mikir bank statement, tapi alhamdulillah juga punya teman-teman yang banyak uang ya. Jadi aku minjem sana sini. Dan ini gitu, ya beberapa. mereka percaya gitu ya Mbak. Iya percaya. Kok bisa? Jadi dengan muka polosnya Mbak Sri sih. Kalian kalau lihat mukanya Mbak Sri pasti kalian tahu Mbak Sri itu orangnya, aduh, kayak nggak gitu deh, pernah udah ngapa-ngapain gitu loh. Cuma Biba yang tahu ya jelek-jeleknya. Aduh, karena kita pernah stay bareng, serumah bareng gitu kan, berapa lama tuh, jadi tahu lah. Iya. Kelihatan yang jelek-jeleknya. Kalau yang di sosial media kita tampilkan yang bagus-bagusnya aja. Iyalah. Iya, jadi waktu itu uang statement 50 juta itu murni Pinjem teman-teman. ada uangku, tabunganku itu guys, yang hasil kerja yang ceritanya mau yang nggak pernah sawah, makan ada. itu guys, yang puasa terus. makan gitu. Uangku itu, tapi itu kan masih kurang gitu kan. Terus akhirnya aku pinjam ke teman yang lain waktu itu. Dan mereka punya gitu, dan aku janji setelah aku mungkin cuma pinjam 2 hari, setelah itu aku kembalikan gitu. Dan aku masih satu domisili dengan mereka. Jadi kalau misal aku nggak balikin uangnya, kamu masih bisa datengin aku langsung gitu kan. Jadi ya udah. Gitu tips buat pinjam uang ya teman-teman. Tapi kalian harus balikin. Lah iya. Namanya juga minjem. Jadi minjam terus ada langsung gitu kan orangnya, nggak yang mungkin kalau aku minjem di internet gitu, orang di internet stranger ya pasti siapa yang mau ngasih gitu kan. Betul sekali. Oke. Gitu kalau jadi struggle-nya itu 2 itu ya berarti. Iya, kalau yang lain to be honest mulus-mulus aja sih, proses pengumpulan apa sih? Alhamdulillah. Yang waktu itu 7 ya persyaratannya. Sekarang 8 ditambahin ini kan yang apa? Surat keabsahan yang menyatakan keabsahan gitu. Oh iya. Karena dulu kan kita masih interview, datang langsung untuk verifikasi data. Sekarang kan enggak kan. Yang keabsahan itu berarti dari mana, Mbak? Yang itu ada di website imigrasi, bisa download kayaknya. Nah, enggak, maksudnya oh berarti surat keabsahan itu imigrasinya yang ngasih. Kayaknya ya. Karena sekarang kan nggak ada interview offline face to face di imigrasi kan. Iya. Gitu. Sebagai penggantinya nanda tangani surat apa keabsahan itu yang pakai materai kalau nggak salah gitu. Jadi kalau misalnya kamu bohong, kamu bisa dituntut gitu. Kamu bikin surat keabsahan tidak sesuai dengan kenyataan gitu kan. Penipuan. Bisa dipenjara malah. Jadi kriminal. Iya. Dan jujur untuk izin orang tua juga nggak terlalu susah. Karena aku izin setelah aku dapat semua dokumen gitu. Jadi aku alasannya ini loh aku udah daftar gitu kan, udah dapat suratnya. Jadi tolong kalau nggak pergi aku nyanyain kuota, aku bilang gitu. Wah. Ya udah mau nggak mau gitu kan. So aku cuma bilang waktu itu setahun aja gitu, nggak akan lama. Terus kayak oke, setahun tapi ya pulang ya gitu. Tapi ternyata kepleset. Ada COVID kan. Ada COVID waktu itu. Jadi aku alasannya waduh nggak bisa keluar gitu. Jadi ya udah. Tapi sebenarnya Mbak rencananya emang mau bertahun-tahun apa cuma setahun doang? Iya, rencananya bertahun-tahun. Oh. Cuma biar dapat izin aja. Aduh, jangan ditiru guys. Yang masalah ini jangan ditiru. Tapi alhamdulillahnya dapat ridho dari orang tua itu emang sangat penting. Ya gimana? Dalam waktu berapa bulan udah bisa beli sawah gitu kan? Balik lagi. Iya bener, balik lagi terus ya udah mau nggak mau diizinkan. Jadi untuk ya to be honest, jalanku termasuk yang mulus waktu WHV. Alhamdulillah. Terus kok Mbak berarti angkatan sama kayak Biba ya 2019 ya? Iya, tapi aku kan berangkat Desember, kamu berangkat Februari kan? Februari 2020. Iya. Nah, berarti waktu pas lagi online itu
ada kendala nggak? Online ininya pas daftar. Pas lagi war itu loh. Aku Mbak di mana? Ada. Aku ketendang 2 kali gitu kan. Kan itu buka jam 9 pagi. Mbak di warnet? Aku baru Atau di mana? enggak di kosan. Pakai HP jangan-jangan? Enggak, pakai laptop. Pakai laptop gitu. Ya, pakai HP juga sih, tapi waktu itu masuknya pakai laptop gitu kan. Ketendang 2 kali gitu. Jadi kayak orang lain mungkin dapat di menit ke 9:02, di menit ke-2, di menit ke-7. Kayak aku yang 15 menit pertama ketendang, wah aku nggak dapet. Terus aku refresh gitu ada kan. hijau. Nyari yang hijau, dan di menit ke-30 aku dapat. Terus aku ngisi data, 7 menit selesai. Akhirnya aku inget banget 9:37 aku submit, terus taray gitu, selamat gitu. Iya, menit ke-37 Itu deg-degan banget sih, parah. Tapi nggak tahu ya, waktu itu aku ngerasanya aku tenang banget gitu. Jadi kayak nggak tahu kenapa, waktu yang ketendang aku kan ikut grup yang mau war WHV kan. Orang-orang pada rame ketendang nggak dapet. Oke, aku juga mengalami hal yang sama, tapi aku nggak ada update apapun di grup. Jadi aku ya udah tunggu aja, aku refresh gitu kan. Akhirnya ya udah dapet gitu. Wah, bisa gitu. Biba tuh grogi banget sambil selawatan. Oh iya. Sambil selawatan nonstop. Tapi Biba dapet tuh di menit ke 901 kayaknya. Itu hijau semua, Mbak. Biba bisa milih tanggal. Iya. Jadi iya, orang yang aku tanya tuh rata-rata 902, 9, pokoknya nggak lewat dari 9:15 pada dapat gitu. Pas tahu aku dapat menit ke-37, kok bisa ya? Mungkin karena ada orang yang ketendang gitu kan. Terus karena aku terus refresh. Nah, ini juga trik ya buat teman-teman yang mau SDU WHV nanti. Kalau misal layarnya merah semua, terus aja di refresh sampai nemu hijau, langsung klik saat itu juga gitu. itu guys, Gak perlu lihat tanggal berapanya, nggak perlu. Langsung aja yang mana hijau itu langsung klik, kamu isi gitu. Betul sekali. Teman-teman Biba itu dia malah dapet jam 11-an kalau nggak salah, Mbak. Karena dia mental-mental terus kan. Kamu bisa dapet nggak? Iya. Udah dapet belum? Gitu, dia udah masukin data bla bla bla, tiba-tiba error. Iya. Soalnya waktu itu mindsetku, oke, kalau emang ini rezekiku, ya udah ini akan jadi milikku. Kalau enggak, mungkin ada jalan lain. Jadi kayak positif thinkingnya oke banget guys. At that time I was very calm. Wow. Ya kadang dicap terlalu baik sampai ini tuh Mbak Sri bukan baik lagi tapi goblok deh, kayak astagfirullahaladzim, tapi bodoh deh kayaknya gitu kan. Kenapa? Saking positifnya. Gitu. Terus kayak kalau orang sekarang tuh bilangnya toxic positivity gitu. Oh iya. Jadi, emang positif tuh ada yang toxic ya? Iya ya. Ya ada dong. ada. Silahkan Biba belajar lagi lah apa itu. Oke. Umur berapa Mbak? Kalau misal boleh tahu, umur berapa Mbak sampai di Australia pertama kali? 26 tahun. Widih, 26 tahun. Iya, karena bayangin lah, aku sebelumnya kan kerja dulu bertahun-tahun di Indo gitu kan. Terus aku ngerasa nggak ada perubahan signifikan, lagi-lagi secara penghasilan. Ya udah, aku cari jalan lain. Gimana caranya supaya aku bisa dapat lebih. Gitu. Makanya kayak ya stuck dulu di Indo gitu kan. Berarti motivasinya apa Mbak ikut WHV? Mbak berarti udah tahu nih gaji-gaji berapa gitu di Australia? Iya, waktu itu dari gambaran kasar yang ada di internet ya, gitu kan, tahu. Jadi tapi aku mikirnya kayak oke, meskipun misal secara penghasilan di Australia itu biasa aja, tapi kan at least kalau dirupiahkan itu akan sangat banyak gitu. Berarti ekspektasinya maksudnya? Ya aku nggak ada ekspektasi misal mau saving segini, tapi yang penting earning lebih tinggi daripada yang pernah aku dapat di Indo. Itu aja gitu. Sih waktu itu. Berarti motivasinya itu uang ya? Yes. Yang motivasi utama. 100%. Motivasi utama ikut WHV uang. Kan ada yang
jalan-jalan doang, terus ada yang enggak, nyari enggak. pengalaman atau apa gitu, motivasi awal. Ya karena to be honest, aku bukan tipe yang suka traveling. Mungkin suka, tapi itu enggak yang menjadikan travel itu goals utama hidupku gitu. Jadi enggak terlalu dipikirkan masalah traveling itu gitu. Tapi mungkin waktu itu ada pikiran juga sih kayak kalau bisa keluar negeri terus bisa sambil kerja, kenapa enggak gitu. Karena jujur kalau dari gaji di Indo nggak akan bisa aku pergi keluar negeri, apalagi ke Australia gitu kan. Wah, berapa lama ngumpulin uangnya gitu kan. Untuk beli tiket pesawat doang mahal. Kayak mungkin gaji setahun gitu dikumpulin. Sisa gaji dikumpulin tuh baru kekumpul, belum buat akomodasi, bekalnya gitu kan. Jadi kayak oke, ini sambil ya udah liburan sambil kerja gitu. Kerja sambil liburan, sorry. Kerja sambil liburan, iya. Karena fokusnya kerja. Jadi Mbak masih inget nggak berapa kira-kira kisaran biaya yang udah habis keluarkan untuk WHV ini? Oke. Waktu itu aku tulis total semua ya, termasuk IELTS, medical check up, terus kursus, surat-surat pokoknya ya, sekitar di luar kursus. Jadi sekitar 18 juta. Oke. Tapi 18 juta itu udah termasuk tiket pesawat LCC ke Australia gitu. Waktu itu dapat yang 2,5-3 jutaan kalau nggak salah. Oke. Murah. Iya, Mbak Sri ada rinciannya di blognya Mbak Sri kan. Nanti teman-teman ada. bisa cek di blognya, nanti Bibah taruh di description box. Jadi kalian bisa tapi intinya segituan lah. Bisa klik berapa kira-kira biaya yang dikeluarin Mbak Sri secara rinci gitu. Yes. Oke. Terus setelah sampai di Australia sesuai dengan ekspektasi nggak? Maksudnya of course not. Especially for the first few weeks I was like, man, this is hard gitu. Karena aku pertama kali datang ke Sydney waktu itu, katanya oke, datang aja ke Sydney. Di sini akan banyak hiring casual worker, terutama di restoran gitu kan, atau cleaner. Tapi ternyata susah gitu. Apalagi pas tahu visaku WHV, karena waktu itu udah terkenal anak WHV pasti kerjanya nggak bisa lama gitu kan. Mereka akan pergi dengan alasan butuh ngumpulin payslip gitu. Terus waktu itu banyak saingan anak-anak student yang mau dibayar low rate, cash in hand ya. Iya gitu. Jadi ya ngapain aku harus bayar anak WHV dengan rate standar kalau aku bisa bayar student dengan rate yang lebih rendah. Dan kalau student udah pasti bisa stay lama gitu, karena mereka tinggal di city gitu kan. Mereka sekolah di situ. Yes. Jadi 2 minggu pertama aku nganggur gitu sampai di akhirnya kota lagi ya kan. Yes. Pengeluaran tuh pasti rent itu benar-benar pengeluaran paling signifikan gitu. Dan nggak bisa nggak bisa di reduce gitu loh. Kalau makanan kan exactly. Kalau makan masih bisa kita ngakalin puasa gitu ya kan atau apa gitu. Bener. Atau kadang ada juga housemate yang ngasih misal kayak gitu. Ataupun kalau misal masak ya nasi sama telur doang ibaratnya. Bisa gitu. Udah oke gitu kan. Penting kenyang aja gitu. Iya. To be honest aku nggak terlalu makan mie instan, jadi waktu itu nasi telur gitu. Jadi ya udahlah, karbo sama protein, that's it. Ya beli buah yang murah tuh kayak apa sih? Bisa. Strawberry waktu itu lagi murah. Pas Desember. Apel. Ya apel. Ya pas lagi musimnya. Itu murah gitu. Jadi kayak oke, aku makan ini aja gitu kan. Yang penting tercukupi si nutrisi ini gitu. Tapi ya itu lagi-lagi Ren bener-bener nggak bisa ditekan karena itu terus jalan gitu kan. Jadi ya. Berapa dulu Mbak itu Ren waktu di Sydney 2019? 150 tapi satu kamar 3 orang. Ya Allah, 150 Mbak waktu itu. Iya. Nah, karena di CBD kan. Oh iya gitu. sih benar. Berarti bisa mungkin kalau di agak suburbnya lebih murah, tapi kan waktu itu maunya di CBD. biar
banyak chance buat ngelamar kerjaannya gitu. Terus bisa public Chinatown. transportation juga. Yes, iya, convenient. Bisa jalan kaki intinya gitu. Oke. Jadi, tapi ya lagi-lagi. Ya Allah. Itu kamarnya selasa Nggak. spa, masih inget nggak? Sempit banget. Pokoknya kasur 3 itu pas. Jadi kita nggak ada space. Jadi Mbak, tapi kenal lama itu sebelumnya apa nggak? oh itu kena temennya temen sih. Lagi-lagi temennya temen. Wah, Mbak Sri ini Jadi dikasih diam-diam. tahu. Dia ini introvert. Iya, Tapi temenku banyak- tuh cuma 1-2 gitu Tapi kan. banyak Tapi banget entah koneksinya. gimana. Dan pas gitu loh Iya. koneksinya. Makanya kayak temenku Insya cuma Allah. sebiji 2 biji doang gitu. Tapi kayak in depth gitu loh koneksinya. Koneksinya bener-bener So- yang terkoneksi di Australia. Iya, gitu. Berarti Mbak Sri 2 minggu di Sydney. Iya, 3 minggu. Aku bayar rent 3 kali. Heeh. Dan akhirnya karena nggak dapat kerjaan sama sekali ya, aku udah ngelamar sana sini door to door online, offline gitu kan. CV via nyebar semua berapa tuh? website. Ratusan? Yes, CV ada mungkin 30 gitu, nggak ratusan. Yang door to door ya, sekitar 30. Tapi Online. kalau di total dengan yang online yang di Seek, Jora, Messenger FB, SMS, Semuanya. semua kalau aku hitung nyampe 100. Aku nggak melebih-lebihkan. Tapi iya, karena pagi ke sore aku jalan keluar, literally jalan kaki. Langkahku tuh bisa sampai 20.000, 25.000 sehari Ya Allah. demi Itu- nyebar CV, you know. Gila nggak? Dan itu aku sendiri kan, sendiri kayak okay, don't lose hope. Aduh, tuh teman-teman, kalau kalian merasa berjuang atau merasa lagi depresi, tenang, kalian nggak sendirian, oke? Mari Iya. berjuang sama-sama. Iya bener, tapi at least aku sehat gitu, bisa jalan kaki sampai 20.000 gitu. Ya Allah. Aku literally yang daerah CBD yang kamu tahu kalau kita mau ke mana itu apa yang Opera House. Circular Quay, Opera House, Iya. itu aku bisa jalan loh gitu. Benar, Iya yang sih, benar-benar jalan. iya, jadi kayak Jadi kalau misalnya setiap ada lihat nggak toko, sadar aja, karena kan bener-bener aku nggak ada kegiatan lain selain apply kerjaan. Jadi aku jalan dari apartemen itu ngeliling. Cuman ya itu mereka rata-rata nggak mau nerima karena pertama setelah lihat CV, oh kamu baru datang. oh iya, Atau kalau aku lamar ke restoran, pasti pertanyaannya do you speak Mandarin gitu kan? Karena mostly banyak Chinese restaurant. Chinese karena itu CBD itu Chinatown, deket Chinatown juga I kan. see. Jadi Kayak lebih preferable yang bisa bahasa Mandarin. lokal, maksud bukan lokal. Jadi kayak ke restoran Korea bisa nggak bahasa Korea gitu. Kalau ke restoran oke, Jepang bisa nggak bahasa Jepang gitu kan. Kayak ya, gitu. karena chefnya itu Jadi, dari sana biasanya. Iya, yes exactly, benar. Jadi kayak aduh susah kayak gitu kan. Berarti Mbak itu Tapi yang paling sering sebarnya ke bagian apa aja? Maksudnya Aku ke restoran. Terus Aku lihat ada hotel, Mm-mm. aku belok juga ke hotel Masuk. gitu kan. Ya literally kayak hi sorry excuse me, kayak I'm looking for Job. work gitu. I'm looking for a job just in case you need a cleaner or any kind of worker, you can contact me. So yeah sure, so just give me your CV. Ya mereka juga pasti cuma formalitas. Iya. Sini kasih CV, tapi nggak ada nggak panggilan. akan dicek gitu. Tapi kan at least aku nyoba gitu kan. Bahkan yang waktu di mall-mall itu apa Victoria Building ya, itu kan daerah bawah banyak mall tuh. Iya. Banyak booth kayak Innisfree Ayat, atau iya, apa sih namanya? uh, Store pokoknya gitu. retail store kan. Aku hand out my resume to them. All Like of them. iya, orang lain tuh datang mau beli gitu, aku ngasih CV. Ya Allah, ya Allah. Jadi aku tebelin muka aku, pokoknya bodo amat gitu kan. Dan Iya. aku udah ready dengan setelan yang
celana, karena kan waktu Hitam itu ada putih. ngasih tips langsung aja pakai hitam-hitam biar Hitam-hitam ya. kalau disuruh Restoran, trial langsung udah ready. Dan aku lakukan itu gitu. Aku nggak pakai baju yang fancy kayak gimana, aku pakai celana hitam, pakai kemeja kaos hitam gitu kan. Ya setelan apa sih casual worker gitu loh. Iya. Yang buat di Blue restoran collar sih casual biasanya worker. nggak sih, Yes. waiters gitu. Iya sih. gitu. Aku udah ready dengan setelan itu. Tapi ada Cuman nggak belum dapet aja. satu yang nelpon gitu? Ada satu yang nyuruh aku trial waktu itu di food court di mall, salah satu mall. Dan aku trial Berapa menit? Korean, yes, but kayaknya mereka nggak ini. Mungkin karena ngelihat aku baru gitu kan. Gimana sih namanya? Aku bisa cekatan, tapi ya kasih aku waktu at least gitu kan. Karena kan aku masih asing dengan kitchennya mereka gitu, sistem kasirnya mereka. Terus mereka expect aku langsung bisa pegang mesin kasir gitu kan. Jadi kayak, aku nggak bakal diterima kalau kayak gitu, karena aku nggak no experience gitu loh. Jadi ya udah trial nggak dipanggil lagi. Gitu. Mbak trial berapa lama? Satu kali doang, 2 jam. Kalau trial nggak dibayar kan berarti ya Mbak? Unpaid, ya unpaid. Cuman pulangnya aku dikasih makan. Berapa? 1 jam? Gitu. 2 jam? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Jadi ini kitchen hand kah atau? All rounder. Jadi makanya yang aku bilang aku di kitchen, aku bikin sandwich, bikin sushi roll gitu kan. Sushi roll juga. Kalau nggak pernah. Kan kimbap apa sih kimbap ya? Ya kan kimbap. Tapi gitu. tetap aja kalau nggak pernah kan harus ini. Ya makanya jadi mereka expect aku bisa saat itu semuanya juga gitu. Padahal kan dalam waktu 2 exactly. jam. Ya. Maaf. Terus aku suruh megang kasir juga gitu kan. Kayak kan kamu tahu, aku udah bilang this is my first time gitu kan, and I just arrived here in Australia gitu, but it is what it is. Iya, belum Ya, aku udah feeling sih nggak bakal dipanggil, but at least aku tahu gitu. Terus habis itu Dan waktu itu aku tahu bayarannya cuma $15 doang sebenarnya. cash on hand. Yes. Kalau misal aku masuk. Terus habis itu dapat kerjaan, jadinya di mana? Aku akhirnya kerja farm kan, relocate ke Victoria. Waktu itu again dari temen yang aku kenal online gitu kan, nanya kamu di mana gitu. Oh, aku di farm sini di Mildura bla bla bla, tapi aku belum mulai gitu kan. Cuman waktu itu aku tertarik karena ada iklannya akomodasi sama transportasi sudah diurus, jadi kamu tinggal datang gitu. Oke. Jadi kan aku nggak perlu khawatir dengan transport atau nyari-nyari akom lagi kan, semuanya udah dihandle gitu. Ya udah aku akhirnya relocate ke Mildura waktu itu. Setelah 3 minggu di Sydney nggak dapat kerjaan gitu, dan 3 hari di Mildura alhamdulillah langsung kerja, meskipun penghasilannya nggak sesuai dengan yang diiklankan. Mungkin kalau sekarang istilahnya kena scam gitu, tapi aku tidak menyesali karena at least aku ada penghasilan. Ada pendapatan, dan itu pertama ada pendapatan. Kan? Yes, exactly. Yang aku sering share gaji pertama aku tuh sekitar $200. Gaji pertama kerja ya. Ya, seminggu. Ya kan, Mbak? Dan bayar rent 140. Ya Allah. Terus transport $5 sehari kan. Jadi itu berapa sih sama $5? Ya kan? Sedih banget. Karena 200 berapa sih, sisa $20 doang gak sih? Ya Allah. Tapi kesini-sini alhamdulillah better gitu. Better at least nggak 200 lagi, naik jadi 300, 400. Aku dapat 450 tuh udah seneng banget. Basri udah berkaca-kaca. Iya, karena akhirnya ada lebihnya gitu, gajiku ada sisanya gitu, nggak nombok. Teman-teman gitu. Tolong coba dibayangin $20 dalam seminggu itu bisa beli apa? Nah, ya makanya waktu itu aku mengandalkan uang saku kan, yang makanya itu pentingnya yang $5.000 itu emang seharusnya ada sih, cuman waktu itu kan aku nggak bawa 100% $5.000 kan, aku cuma bawa berapa ya, $2.000 kalau nggak salah gitu, dan itu kan lagi-lagi habis oleh rent. Iya. Dan bond money 2 minggu rent itu nggak kembali yang waktu di Sydney. Sydney? Kenapa? Iya. Karena nggak notice. Karena kan syarat untuk
bond money kembali itu minimum stay 3 bulan. Sedangkan aku baru 3 Oh minggu. iya, Mbak di Sydney ya. Di sini emang gitu kebanyakan. Yes, iya. Nyesek Padahal banget. aku udah nyari pengganti gitu kan. Iya. Cuman sayangnya, ya tapi sayangnya nggak cocok. Apalagi buat orang lama ya. Setelah tahu satu kamar 3 orang, ternyata satu apartemen yang harusnya buat 3 orang ada 8 orang totalnya Ya di situ. Allah. Satu rumah 8 orang. Iya, untuk Itu ada berapa kamar berarti? 2. Jadi yang satu kamar 3, yang satu kamar lagi 5. Ya Allah, itu cowok semua apa cewek? Yang 5 orang itu cowok, yang 3 orang cewek, termasuk aku. Ya Allah, itu gimana tidurnya ya Allah? Exactly. Jadi nyimpan barang itu di luar, nggak ada yang nyimpan barang di kamar karena nggak muat kan, Ya Allah. penuh sama kasur. Tuh guys, banyak-banyakin bersyukur ya. Kalau kalian belum tidur sekamar 5 orang dalam satu kamar, berarti hidup kalian itu masih Nyaman. masih makmur, masih nyaman. Iya. Jadi kurang-kurangin mengeluh. Tapi again ya, aku nggak ada perasaan sedih atau stres. Ya stres mungkin ada dikit, tapi nggak terlalu aku pikirin. Aku cuma ngerasanya ini cuma fase gitu kan, dan Perlu waktu gitu. ya just need time gitu. It takes time gitu. Dan akhirnya ya, setelah Meskipun 7 bulan akhirnya kita ketemu di kerjaan yang hourly. jadi Bibah After 7 months struggling in Australia, finally I get the chance to get a better job with hourly rates and decent payment and best mates. Oh. If I could say so, yeah. Oh, jangan nangis dong, Mbak. Mbak sering kucek-kucek mata nih. Enggak sih, lebih ke kering deh kayaknya aku natap layar. Iya, kita pertama Gitu. kali ketemu di sana di Robinville. Oh, jadi inget. Iya kan. Itu 2020 Akhirnya berbuah kan, Mbak? manis. 2020 Juni. Yes. Juni. Oh. Juli. Akhir Juni, awal Juli, tanggal 2 kalau nggak salah. Oh, tanggal 2, 5 hari sebelumnya nih. Ini nih apa? Berarti pas banget 4 tahun yang lalu. Kamu tahu nggak kita pertama kerja itu tanggal 7? Oh iya, berarti hari Aku ini ingat, dong. iya. Happy 4 years anniversary. Happy 4 years anniversary Mbak Tri. Iya, aku ingat banget Kebetulan tanggal 7 karena itu memorable banget, hari pertama aku kerja dengan baju kerja yang bener loh, yang pakai vest Asik. kerja Ada oranye tulisannya itu. Angry Terus- Labor ya. Ya, terus pakai sepatu boots, bener-bener boots buat kerja. Tadinya kan aku cuma pakai sepatu biasa aja kan, bukan boots yang apa tuh, yang steel cap gitu. Steel cap. Terus kerja celana training. Iya. Pokoknya ya apa adanya Yang gitu lah proper. kerja di farm itu. Tapi pas yang kerjaan ini kayak aku ngerasa keren sekali pakai boots, pakai baju apa tuh oranye. Dapat topi nggak sih waktu itu ya kan? Dapat Topi juga kan. topi, terus 70 glasses. I was like, oh my god, this is so fancy. Padahal kerjanya ngapain Mbak? Gak usah diceritain. Oke, kerjanya getok-getok pohon. Ketok-ketok pohon pakai bambu yang beratnya ya Allah. Iya. Masya Allah, itu berat banget sih bambu. Bambunya panjang banget guys. Ini Iya. bambu. Dan hari awal-awal ini leher sakit sama perut mual gitu, karena kita ngeliat ke atas terus kan. Iya, selama berapa jam? 8 jam. Kita ngeliat ke atas terus liatin biji-biji yang busuk, dan kita tuh harus bersihin biji-biji itu biar rontok. Ya, bayangin aja itu biji almond, apa sih, buah almond di pohon yang hitam-hitam itu. Terus kita harus bersih gitu loh, semuanya tuh nggak boleh ada yang ketinggalan. Iya. Ya Allah. Ya karena kita dibayar untuk membersihkan mereka gitu. Iya. Kalau kamu nggak bersih, why? Gitu kan. Tapi itu ini sih, jadi sekarang memoriku flashback ini. Memorable Iya. banget sih. Exactly. Dan in my mind it was really beautiful. Ya, meskipun kerja di bawah winter yang dinginnya Dingin minta ampun, banget. tangan beku. Tapi itu kayak Dingin banget sih. friendship waktu itu Iya tuh kayak sih. strong banget kan, karena Iya. kita bener-bener kayaknya 90% orang Indo gitu, dan solid semuanya gitu. Iya, Karena solid. sebelumnya yang di farm anggur itu aku housemate sama orang Jepang gitu. Jadi kayak Kurang lah bondingnya.
bondingnya kurang. Kalau orang bilang biasanya tinggal sama orang Indo itu drama, tergantung. tapi aku ngerasa kayak ya tergantung ya. Siapa dulu? Maybe you are the drama gitu kan. Yes, benar. Again, aku alhamdulillahnya selalu dapat teman-teman yang get along well with me gitu. Jadi kayak oke. Ya alhamdulillah. Kalaupun Kita nggak ada drama kan ya, Mbak? Iya, nggak ada. Dan aku ngerasa kalau misal ada masalah, pasti diomongin. yang toksiknya tuh aku gitu. Enggak, yang toksiknya aku gitu. Karena again aku kurang bisa bersosialisasi gitu. Aku kesusahan sosialisasi kan sejujurnya. Jadi kayak kurang bisa ngeblend gitu. Kalau misal ada apa-apa dipendem terus tiba-tiba. Iya, kurang bisa ngeblend terus jadinya annoying gitu loh, kayak gitu. Apa. Cuman belajar banyak sih dari situ gitu. Oke. Mbak masih ingat tempat tinggal pertama kita? Yang kandang. Kayaknya kandang ayam lebih bagus dari itu deh. Iya, ya Allah, di gudang. Nggak tahu lah itu bekas apa sih sebenarnya? Bekas bengkel. Kayaknya sih. Jadi itu tuh bekas bengkel. Bekas gudang, bener. Bekas gudang. Jadi kita tuh tinggal di luar dari rumah. Jadi ada rumah yang utamanya itu. Nggak tahu ada berapa orang yang tinggal di situ. Terus dia bersihin lah, bikin gudang. Storage, kayaknya storage room deh. Storage room. Dia kasih bunk bed, ada 4 kasur gitu kan. Jadi ya, itu luasnya sempit banget sih. Terus itu winter dan itu ada lubang guys. Jadi walaupun ada heater 2, heaternya 1 atau 2 sih Mbak? 2 ya? 2. Walaupun ada heater 2 tapi dingin banget, dingin parah. Padahal Biba udah pakai sleeping bag. Dan itu di Victoria itu super dingin banget, parah. Iya, tapi jadi hangat karena kebersamaan kita aja. Asik, benar. Lebay kali. Ya Allah, udah mau sejam. Iya. Mau lanjut atau mau selesai? Ya lanjut. I mean, the listener probably will get bored listen to this whole conversation. Tapi untuk yang kerja berjam-jam di Australia, berdiri terus-terusan, bisa cocok sih dengerin podcast Habibah Podcast ya. Maybe banyakin dong narasumbernya, biar yang kerja tiap hari nggak kehabisan bahan untuk didengarkan. Iya, ini lagi Mbak. Lagi berjuang karena Mbak sekarang pun lagi kerja berjam-jam 12 jam sehari ya. Jadinya cuman ada waktu pas lagi weekend, mampunya mampunya lagi ini. Nah, masih penasaran cerita selanjutnya? Let's listen her story in part 2. See you there. Bye bye.